Indonesia cukur Brunei 6 gol tanpa balas. Messi tolak jadi kapten Argentina. Zaniolo dan Tonali terseret kasus taruhan ilegal. Rudi Garcia dianggap merusak Napoli. PSG mau bikin franchise MMA dibantu Habib Nurmagomedov. Halo Football Lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dalam lanjutan laga kualifikasi Euro 2024 Grup A, Norwegia berhasil menang atas Siprus dengan skor 4-0. Erling Haaland jadi pemain paling berpengaruh melalui 2 golnya di menit 65 dan 72. Sedangkan 2 gol tambahan berasal dari aksi Alexander Sorloth di menit 33 dan Fredrik Aursnes di menit 81. Kemenangan ini membuat Norwegia tetap berada di peringkat 3 klasemen sementara Grup A. Sementara itu di pertandingan Grup A lainnya, drama terjadi di laga antara Spanyol dan Skotlandia. Setelah gol Scott McTominay dianulir oleh VAR, Spanyol bangkit dan mengakhiri laga dengan skor 2-0. Gol La Roja dicetak oleh Alvaro Morata menit 73 dan Oihan Sanchez menit 86. Hasil ini membuat Spanyol menempel ketat Skotlandia di peringkat kedua klasemen sementara Grup A. Sedangkan di Grup D, Kroasia harus mengakui keunggulan Turki dengan skor tipis 0-1. Gol satu-satunya yang tercipta di pertandingan ini lahir dari aksi baris Alper Yilmaz menit 30. Hingga berakhirnya pertandingan, Kroasia tak mampu menyamakan kedudukan. Dengan tambahan 3 poin, Turki menyalip Kroasia untuk menduduki puncak klasemen sementara Grup D. Beralih ke kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL, Argentina menang tipis 1-0 kala menjamu Paraguay. Gol tim Tango dicetak oleh Nicolas Otamendi di menit-menit awal. Paraguay tak menunjukkan perlawanan yang berarti. Skor 1-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil ini membuat Argentina sementara memuncaki klasemen zona CONMEBOL. Di pertandingan lain, Uruguay harus puas berbagi angka dengan Kolombia setelah mengakhiri laga dengan skor 2-2. Sempat saling berbalas gol, Darwin Núñez jadi penyelamat Uruguay melalui sepakan 12 pas di menit 90+1. Hasil ini membuat Uruguay masih tertahan di urutan keempat klasemen sementara. Bergeser ke sepak bola tanah air, Indonesia menggila dengan menaklukkan Brunei Darussalam dengan skor 6-0 di leg pertama babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026. Dilansir Detik, Dimas Derajat bersinar dengan mencetak hat-trick di pertandingan ini. Sementara itu, 3 gol lainnya dicatatkan oleh Bryce Ramadan Sananta dan 1 gol lain dari Rizky Ridho. Kemenangan ini jadi modal kuat untuk leg kedua nanti. Apabila menang, Indonesia akan tergabung dalam grup F zona Asia bersama Vietnam, Filipina, dan Irak. Tuttosport baru saja merilis daftar 25 besar kandidat yang akan bersaing meraih penghargaan Golden Boy 2023. 5 diantaranya lolos dengan jalur wildcard. Sebelumnya di bulan Juni 2023, Tuttosport telah merilis 100 nama. Jumlah tersebut kini dikerucutkan menjadi hanya 20 nama yang dipilih oleh panelis ahli atau orang-orang yang punya hak suara. Pemain-pemain tersebut diantaranya Jude Bellingham, Alejandro Balde, hingga Rasmus Højlund. Dalam daftar itu tak ada lagi nama Gavi, karena sang pemain sudah mendapatkan gelar tersebut tahun lalu. Dalam lanjutan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL, Lionel Messi memulai pertandingan melawan Paraguay dari bangku cadangan. Dilansir All About Argentina, saat dimasukkan di babak kedua, ia menolak ketika Nicolas Otamendi menawarinya ban kapten. Namun Otamendi tak memperdulikan itu. Sang pemain tetap memaksa sambil melontarkan sepatah dua patah kata sehingga Messi pun tertawa kecil. Imbas kasus Luis Rubiales, Jorge Vilda akhirnya dipecat oleh timnas wanita Spanyol. Namun dilansir Sky Sport, Vilda sudah menemukan pekerjaan baru. Kini ia dikabarkan ditunjuk oleh Federasi Sepak Bola Maroko untuk mendukangi timnas wanita Maroko. Terlepas dari kontroversi, Vilda telah menunjukkan kualitas melatihnya saat membawa tim wanita Spanyol menjuarai Piala Dunia Wanita tahun 2023.
Di sesi wawancara jelang pertandingan Inggris melawan Australia, Jack Grealish memberikan pernyataan menarik. Dilansir Sky Sport, para wartawan menyinggung soal kontribusinya dalam mengantarkan Manchester City meraih treble musim lalu. Namun Grealish menjawabnya dengan pernyataan yang berani. Menurutnya, ada satu hal lagi yang bisa dilakukan untuk mengalahkan kesuksesan treble bersama City. Hal itu adalah meraih gelar juara dengan timnas Inggris. Menurutnya, kesuksesan bersama tim nasional tak ada duanya. Nicolo Zaniolo dan Sandro Tonali terpaksa harus meninggalkan skuad timnas Italia lebih cepat dari biasanya untuk melakukan pemeriksaan kepolisian. Dilansir Football Italia, di tengah sesi latihan bersama Gli Azzurri, tiba-tiba Zaniolo dan Tonali dipanggil pihak berwajib untuk menerima beberapa pertanyaan. Keduanya diperiksa polisi atas dugaan pelanggaran perjudian ilegal selama masih bermain di Serie A. Kini, Tonali dan Zaniolo telah dicoret dari timnas dan dikembalikan ke klub masing-masing untuk membantu pihak berwenang dalam penyelidikan. Kabar mengejutkan datang dari legenda Arsenal Jack Wilshere. Setelah memutuskan pensiun dini dan mengambil kesempatan untuk melatih tim muda The Gunners, kini Wilshere dikabarkan mendapat tawaran untuk melatih secara profesional. Dilansir The Athletic, Wilshere sedang dalam pembicaraan dengan salah satu klub MLS, Colorado Rapids. Tim asal Amerika Serikat itu ternyata juga dimiliki oleh Kroenke Sports and Entertainment Group. Mereka merasa kapasitas Wilshere sudah cukup untuk melatih tim utama setelah mengantarkan Arsenal U18 ke final FA Youth Cup 2022-23. Di tengah krisis ekonomi yang melanda Reading, pemilik klub Dae Yong-ge berusaha menjual klub sesegera mungkin. Dilansir Mirror, kabarnya Reading telah berada di pembicaraan tahap final dengan mantan donatur utama khas Formula One Team, William Story, untuk pengambil alihan klub. Dalam negosiasi yang terjadi, Yongge sepakat untuk melepas klub di angka 50 juta pound atau sekitar 959 miliar rupiah. Upaya ini untuk menyelamatkan klub dari kebangkrutan. Salah satu jurnalis Italia, Alvise Canazzo, menulis kalau Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis akan segera mencari pelatih baru untuk menggantikan Rudi Garcia. Dilansir Daily Mail, Canazzo menulis kalau De Laurentiis merasa Garcia sudah merusak pondasi klub yang sudah dibangun sejak beberapa musim lalu. Ia ingin mencari pelatih yang bisa membawa lebih banyak kecakapan teknis ke Napoli. Sang presiden ingin mempertahankan gelar Serie A musim ini. Pakar transfer Italia BP Marotta mengungkapkan beberapa fakta tentang pengalamannya bernegosiasi dengan klub-klub top Eropa. Dilansir Football Italia, Marotta menyebutkan kalau menjual Paul Pogba dari Juventus ke Manchester United adalah negosiasi tersulit dalam karirnya. Menurutnya, negosiasi itu sangat melelahkan. Ia sampai harus terkunci di kamar hotel dan melangsungkan negosiasi 3 hari non-stop dengan perwakilan United. Kabar mengejutkan datang dari mantan pemain muda termahal di dunia, Joao Felix. Dilansir The Sun, beberapa hari lalu jumlah gajinya di Barcelona terbongkar. Ternyata sang pemain mendapatkan gaji yang sangat kecil. Menurut laporan, Felix hanya mendapat gaji sebesar 345.000 pound atau setara 6,6 miliar rupiah per tahun. Itu sangat kecil apabila dibandingkan dengan gaji Frankie de Jong yang berada di angka 620.000 pound, setara 11 miliar rupiah per pekan. Meski begitu, tampaknya Felix cukup bahagia bermain di Barcelona, klub impiannya sejak kecil. Barcelona dikabarkan mengeluarkan peraturan unik untuk menyikapi badai cedera yang sedang melanda tim. Dilansir Football Espanya, Barca sedang krisis pemain setelah Robert Lewandowski, Pedri, dan Frankie de Jong masih cedera. Untuk mencegah hal ini kian memburuk, El Barca memberikan peraturan ketat untuk para pemainnya. Pemainnya harus melakukan segala kegiatan di luar lapangan dalam pengawasan klub. Barca bahkan melarang pemainnya untuk bermain basket dan gym tambahan untuk menghindari cedera. Kabar mengejutkan datang dari penggawa Real Madrid Toni Kroos. Dilansir Football Espanya, kontrak sang pemain di Madrid akan berakhir di musim panas mendatang. Kabarnya Pep Guardiola akan memanfaatkan situasi tersebut untuk merekrut sang pemain. Ia ingin bereuni dengan Kroos di Manchester City musim depan. City bahkan dilaporkan siap menawarkan kontrak senilai 15 juta euro, setara 248 miliar rupiah per musim kepada Kroos. Ini jadi misi yang sulit mengingat Kroos pernah berkata kalau ingin mengakhiri karirnya di Madrid. Tapi dengan tawaran segitu, Kroos bisa saja berubah pikiran. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti berseloroh meminta anak asuhnya untuk memanggil dirinya dokter setelah menerima gelar kehormatan dari Universitas Parma.
Perguruan tinggi tersebut memilih Ancelotti untuk menerima penghargaan ini berdasarkan karir kepelatihannya yang melejit sejak tahun 1996 bersama Juventus, Milan, Chelsea, PSG, Bayern Munchen, Napoli, Everton, dan 2 kali di Madrid. Saya akan memberitahu pemain saya untuk memanggil saya Dokter mulai sekarang. Canda Ancelotti. Luka Modric tidak menyukai situasinya saat ini di Real Madrid. Dia merasa tidak nyaman karena terus-terusan memulai laga dari bangku cadangan. Dari 9 laga musim ini di seluruh kompetisi, Modric hanya turun sebagai starter sebanyak 4 kali. Dari 4 kesempatan itu, Modric bahkan tidak pernah bermain penuh 90 menit. Atas situasinya ini, pemain timnas Kroasia ini mengutarakan tidak mau bersahabat dengan bangku cadangan. Jelas ini situasi yang asing bagi saya karena tidak bermain sesering biasanya. Tapi ini hal yang normal. Mental saya harus siap, ujar Modric. Christophe Galtier yang membawa Paris Saint-Germain meraih gelar Ligue 1 dan trofi Piala Super Prancis musim lalu, berpisah dengan klub tersebut setelah hanya 1 tahun. Dia sekarang siap untuk bergabung dengan juara bertahan Liga Qatar Al Duhail sebagai manajer baru mereka, menurut jurnalis Fabrizio Romano. Galtier akan bergabung dengan Jose Sacramento dan Thierry Oleksiak di Qatar yang bekerja bersama ahli taktik Prancis di PSG. Mantan pemain sayap Everton, Andros Townsend, telah menandatangani kontrak dengan Luton Town hingga Januari. Mantan penyerang Tottenham Hotspur, Newcastle United, dan Crystal Palace itu meninggalkan Goodison Park pada musim panas. Townsend mengaku tidak pernah mengira akan mengenakan seragam Luton, jadi merupakan suatu kehormatan besar bisa bermain lagi di Liga Premier. Gabriel Sanz dari Mundo Deportivo mengklaim bahwa Barcelona memiliki 3 nama dalam daftar mereka sebagai opsi lini tengah potensial untuk masa depan. Yang pertama adalah yang paling mapan dan paling mahal, yakni Florian Wirtz. Alternatif yang lebih murah adalah Arthur Vermeeren, pemain berusia 18 tahun yang muncul sebagai talenta terbaik untuk Royal Antwerp. Sanz mengatakan biayanya 20 juta euro, jauh lebih murah dibandingkan Wirtz, atau opsi ketiga yakni Alan Varela. Lazio akan bermain di Belanda pada 25 Oktober pada matchday ketiga ajang Liga Champions. Mereka tidak akan mengizinkan satupun penggemarnya untuk datang ke tribun penonton karena pihak berwenang Belanda telah memutuskan untuk melarang pendukung Lazio karena masalah keamanan. Itu terjadi setelah pihak berwenang Italia menyatakan bahwa fans Feyenoord tidak akan diizinkan datang ke Roma untuk pertandingan leg kedua pada 7 November. Jose Mourinho dan Roma kembali mencari bala bantuan dari Liga Premier karena Eric Dier sedang menjalani bulan-bulan terakhir kontraknya dengan Tottenham Hotspur. Dier belum tampil satupun untuk Tottenham sejauh musim ini dan kontraknya saat ini akan berakhir pada Juni 2024. Menurut Football Italia, Mourinho dan Roma mengawasi situasi ini dan mungkin mencoba membujuk Dier untuk pindah pada bulan Januari atau mereka bisa menunggu hingga musim panas untuk menjemputnya sebagai pemain bebas transfer. Inter Milan terus memantau Thomas Soucek dan sedang mempertimbangkan untuk merekrutnya ketika kontraknya berakhir dengan West Ham musim panas mendatang. Kontrak pemain berusia 28 tahun ini di London Timur akan berakhir pada Juni 2024 dan dia bisa menjadi tambahan yang sempurna untuk skuad Inzaghi, menambah kekuatan fisik dan tinggi badan yang sangat dibutuhkan di lini tengah Nerazzurri. Tapi masih belum jelas apakah Soucek akan menandatangani kontrak baru dengan West Ham atau tidak. Pada Piala Eropa 2028, akan ada 5 negara yang jadi tuan rumah, yakni Inggris, Skotlandia, Wales, Irlandia Utara, dan Irlandia. Tapi mengacu aturan UEFA, tiket lolos otomatis untuk tuan rumah maksimal hanya untuk 2 negara. Lalu, siapa yang harus mengalah? The Three Lions ternyata siap tidak mendapatkan slot lolos otomatis sebagai tuan rumah. Melalui Federasi Sepak Bola Inggris FA, mereka telah mengajukan permintaan kepada UEFA untuk tetap memainkan kualifikasi. Selama beberapa tahun, Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi telah berbicara tentang keinginannya untuk membawa klubnya terkenal di dunia olahraga. Mereka telah membentuk tim di bidang judo, bola tangan, dan e-sport, dan bersiap untuk memperluas ekspansi mereka dengan memasuki dunia MMA. Bintang UFC Khabib Nurmagomedov dikabarkan siap membantu klub Prancis tersebut. Sementara Jamel Bourras, Presiden PSG Judo, diharapkan menjadi yang terdepan dalam perpindahan mereka ke olahraga tarung populer ini.
Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!